Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur Jabir, Direktur Rumi Institute. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kajian Sufisme karya Toshiko Izutsu. Masih pembahasan tentang mimpi dan nyata. Kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam pandangan Ibn Arabi, apa yang kita sebut selama ini sebagai hakikat sebenarnya hanya imajinasi semata. Dan pembahasannya sudah ada, kita sudah membahas 2 kali pertemuan tentang ini dan kita akan melanjutkan. Insya Allah pembahasan ini adalah pembahasan terakhir dalam pasal mimpi dan nyata. Tapi sebelum itu saya akan menjawab 2 atau 3 pertanyaan yang masuk kepada kita di kolom komen YouTube kami. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita membaca sketsanya terbalik? Dunia dalam lingkaran paling kecil dan ghuyub di luar lingkaran terluar. Nah, kalau teman-teman lihat di slide tentang sketsa ini dari Ghaibul Ghuyub, kemudian Ahadiyah, Wahidiyah, lalu keluar ke alam ruh, alam imajinasi atau alam khayal, alam misal, kemudian alam dunia. Memang kita lihat sketsanya adalah paling dalam adalah Ghaibul Ghuyub, kemudian paling luar adalah dunia atau alam dunia. Cara membaca sketsa ini berdasarkan kalau dalam gagasan tasawuf, ini berdasarkan batin zohir. Jadi lingkaran paling dalam adalah dimensi paling batin. Lalu kemudian dimensi batin ini meliputi segala apa yang ada di luar. Jadi sebagaimana yang saya sempat jelaskan secara sekilas, bahwa kalau kita menjelaskan sebenarnya inti dari gagasan Wahdatul Wujud ini sebenarnya pada sketsa yang paling dalam, yaitu Ghaibul Ghuyub. Nah, Ghaibul Ghuyub ini kemudian dia bertajalli keluar. Karena inti pembahasan tasawuf itu cuma ada 2 sebenarnya. Pembahasan pertama adalah tentang tauhid, dan tauhid itu dijelaskan dengan gagasan Wahdatul Wujud, lalu kemudian pembahasan kedua adalah tajalli. Nah, sebab itu cara terbaik menggambarkan sketsa ini adalah seperti itu. Jadi, Ghaibul Ghuyub adalah paling dalam, lalu paling dalam ini bertajalli keluar. Jadi, cara bacanya jangan membaca besar dan kecil, tapi pertama membaca sketsa ini dengan bahwa Ghaibul Ghuyub adalah hakikat Wahdatul Wujud yang kemudian dia bertajalli, bermanifestasi kepada lingkaran yang paling luar, lalu kemudian membacanya dalam dimensi batin zohir, bahwa Ghaibul Ghuyub adalah dimensi paling batin, makanya dia paling dalam, tapi satu sisi dimensi Ghaibul Ghuyub ini memiliki banyak penampakan di realitas eksternal. Penampakannya itu secara garis besar ada 2, disebut dengan tajalli asma'i atau manifestasi dalam dimensi asma, yaitu ahadiyah, wahidiyah, dan kemudian tajalli kholqi atau manifestasi dalam ciptaan, yaitu alam ruh, alam imajinasi atau alam misal, lalu kemudian alam dunia. Nah, terima kasih untuk penanya pertama. Kemudian pertanyaan kedua, saya lihat ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi mungkin satu tanggapan. Kalau bisa juga sebenarnya kita membacanya dari alam imajinasi ke dunia dan ke dunia ke alam imajinasi. Jadi saya bacakan ininya, pertanyaannya yang terakhir. Jadi setelah penanya menjelaskan tentang mimpi yang berkali-kali dialami, kemudian dia menjelaskan hikmah
hikmahnya buat saya, penakwilan dari mimpi dan nyata atau setengah nyata, serta dalam kehidupan sehari-hari ini harus sinergis, karena alam mimpi dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam kehidupan sehari-hari pun balik lagi ditakwil di mimpi nyata setengah nyata. Seperti lingkaran yang saling memasuki, tidak diam di satu, tapi saling. Nah, saya ingin menjawab bahwa yang kita bahas di sini adalah lebih kepada dimensi satu bentuk penyingkapan. Jadi mimpi ini adalah penyingkapan dari apa yang kita sebut sebagai mimpi, kemudian apa yang kita sebut sebagai satu hakikat. Jadi bukan dimensi psikologi, karena dimensi psikologi itu adalah satu dimensi yang berbeda dengan satu dimensi penyingkapan yang dialami oleh para sufi. Jadi ini adalah satu perjalanan, kemudian ketika manusia berusaha membersihkan jiwanya, nah setelah membersihkan jiwanya, dia memasuki alam khayal. Kemudian dari alam khayal itu berjalan lagi masuk ke alam ruh dan seterusnya. Jadi takwil di sini bukan dalam dimensi psikologi, tapi takwil di sini adalah takwil yang terkait dengan penyingkapan. Makanya takwil itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita ke dimensi awalnya. Jadi itu disebut dengan takwil. Jadi sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada hakikat awalnya. Itu disebut dengan takwil. Nah, tapi kesimpulannya yang terakhir saya sepakat bahwa ini adalah saling bersinergi seperti satu lingkaran yang saling memasuki, tidak diam, tapi dalam dimensi ontologi, dalam dimensi eksistensi, dalam dimensi wujudi, bukan mimpi. Dalam pengertian kalau kita selalu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dimensi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah dimensi yang terus-menerus terjadi kepada manusia. Jadi bisa dibaca seperti itu. Nah, karena senantiasa terjadi, sebab itu sebenarnya realitas hakikat ini adalah memang seperti lingkaran yang saling memasuki, tidak diam tapi saling berinteraksi, tapi sekali lagi dalam dimensi ontologi, dalam dimensi eksistensi, bukan dimensi psikologi dan juga bukan seperti mimpi dan tidur yang seperti kita alami. Mimpi dan tidur ini, mimpi yang kita alami saat kita tidur, kemudian kita gambarkan di sini, itu adalah sebagai pengantar sebenarnya, contoh untuk menggambarkan mana dunia yang sejati dan mana dunia yang nyata. Nah, terima kasih banyak atas tanggapannya. Yang kedua, nah yang ketiga, penanya yang ketiga, dia ingin menjelaskan namanya Ria, salam dari Ria. Dia bertanya, sejak 2 tahun lalu saya pribadi memiliki pertanyaan. Lalu mana yang disebut mimpi? Apakah ia terlihat saat mataku terpejam atau yang terlihat saat mataku terbuka? Nah, kemudian alhamdulillah penjelasan Bapak terkait bab mimpi menjadi referensi jawaban dari pertanyaan saya. Kemudian muncul pertanyaan baru. Apakah perlu bertanya kepada orang lain terkait mimpi yang butuh ditakwil? Apa cukup dibiarkan saja sambil lalu kita menakwil sendiri tanda yang kita temukan dalam keseharian? Nah, insya Allah kita ketemu nanti di ini pembahasan Fususul Hikam di Nabi Yusuf. Nah, dalam Ibn Arabi, Nabi Yusuf itu disebut dengan Raja Takwil. Maksudnya banyak sekali gagasan-gagasan takwil dalam kenabian Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi pada intinya, takwil ini adalah satu kode yang berasal dari alam sana yang masuk ke realitas mimpi kita. Kode ini dalam pengertian simbol. Jadi kalau mimpi yang butuh takwil, berarti mimpi itu datangnya dalam bentuk simbolik.
Nah, karena datanya dalam bentuk simbolik, oleh karena itu dia perlu kita takwil. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang butuh takwil, ada mimpi yang tidak butuh takwil karena yang kita lihat persis dengan nanti kejadiannya di alam dunia ini. Mimpi yang ketiga adalah bunga mimpi. Nah, dari ketiga mimpi ini, itu ada kaidah-kaidah untuk kita tahu, oh ini takwil yang punya mimpi, oh ini mimpi yang punya takwil, oh ini mimpi yang tidak punya takwil, oh ini mimpi yang hanya disebut sebagai bunga mimpi saja. Seperti itu. Nah, tentu kita butuh seorang yang ahli untuk bisa sampai kepada penakwilan tersebut. Karena penakwilan ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya adalah mengantarkan kita kepada hakikat awalnya. Misalnya dalam buku takwil dijelaskan kalau orang mimpi singa, berarti takwilnya adalah pengetahuan. Dia akan mendapatkan pengetahuan. Nah, ini kode-kode yang memang harus ditangan oleh ahlinya. Nah, siapa dimaksud ahli ini adalah mereka para sufi, yaitu orang-orang yang sampai ke sana. Tapi secara sepintas ada buku-buku takwil yang sudah ditulis, mungkin untuk sementara bisa merujuk ke sana. Karena kita secara pribadi sebenarnya tidak punya kemampuan untuk kita bisa kepada simbol-simbol takwil tersebut. Karena dalam penakwilan itu banyak sekali simbol-simbol yang menggambarkan antara hubungan yang kita lihat dengan alam mimpi dengan realitasnya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang saya akan lanjut pada pembahasan terakhir ini tentang mimpi dan nyata. Ibn Arabi, saya melanjutkan slide selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ada pembahasan Hazaratul Khams. Toshiko Izusu tidak sedang ingin membahas Hazaratul Khams. Toshiko Izusu hanya ingin menjelaskan bahwa untuk memahami lebih jelas tentang mimpi dan nyata, kita harus masuk kepada pembahasan ini, Hazaratul Khams. Bisa disebut Hazaratul Khams ini disebut dengan hierarki ontologi. Di awal-awal di pembahasan sebelumnya kami telah menyinggung karena terkait dengan pertanyaan martabat 7. Sebenarnya martabat 7 dengan Hazaratul Khams ini tidak berbeda. Cuma yang satu lebih terperinci, yang satu lebih dikerucutkan. Atau bisa juga 3 ya. Ada 3 realitas, yaitu Ghaibul Ghuyub, Asma, dan Ciptaan. Kemudian kalau diperinci lagi, nah seperti ini Hazaratul Khams, diperinci lagi ada martabat 7. Nah, Hazaratul Khams ini pertama Hazrat Zat, yaitu Maqam Ghaibul Mutlak, atau biasa juga disebut dengan Ghaibul Ghuyub, disebut dengan Hazrat Zat. Dalam gagasan tasawuf, zat ini adalah sesuatu yang juga yang tidak dibahas. Sebab itu disebut dengan Ghaibul Ghuyub, gaib dalam kegaibannya. Jadi dia benar-benar gaib sehingga disebut dengan Ghaibul Ghuyub. Karena ini terkait dengan Hazrat Zat. Nah, di pembahasan inilah sebenarnya inti dari pembahasan Wahdatul Wujud. Dan kemudian selanjutnya adalah disebut dengan tajalli. Nah, yang kedua adalah Hazrat Asma dan Sifat, atau disebut juga Hazrat Uluhiyah. Kalau kita baca buku-buku tasawuf ada terkait dengan istilah Uluhiyah. Nah, dia merujuk ke Hazrat Asma dan Sifat. Yang kedua ini biasa juga disebut dengan Ahadiyah Wahidiyah. Ada juga yang menyebutnya dengan ta'ayun awal, ta'ayun sani. Jadi ada beberapa peristilahan terkait dengan Hazrat Asma dan Sifat ini. Nah, kemudian Hazrat Af'al, Hazrat Rububiyah, atau biasa juga disebut dengan ada yang membagi di sini dengan alam ruh atau juga terkait dengan hakikat rohaniyah. Toshiko menyebutnya dengan Hazrat Afal, Hazrat Rububiyah. Nah, setelah itu baru masuk ke alam misal, atau alam khiyal, atau alam imajinasi. Nah,
Yang terakhir adalah dunia yang terkait dengan indrawi, persepsi indrawi, dan yang terkait juga dengan musyahadah atau alam dunia. Nah, kenapa disebut hazrat? Hazrat ini menggambarkan bahwa dia hadir di dalam segala hakikat. Makanya disebut dengan hazrat. Jadi dia mulai dari zat, asma, perbuatan atau dalam ruh, alam misal, dan juga di indrawi. Dia semua hadir dalam segala realitas, makanya ada dimensi pemuliaan yaitu hazarat. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia awal, akhir, zahir, dan batin. Nah, jadi Toshiko Izutsu sengaja membawa Zaratul Khams ini untuk menjelaskan bahwa untuk memahami hakikat tentang mimpi dan nyata, sebaiknya kita membahas lebih detail tentang pembahasan ini. Cuma Toshiko Izutsu tidak membahasnya lebih rinci, dia hanya mengisyaratkan saja. Karena memang masing-masing dari hazrat ini memiliki pembahasan yang spesifik, butuh satu waktu untuk masing-masing membahasnya secara spesifik. Nah, ini di slide selanjutnya. Slide selanjutnya Toshiko Izutsu ingin menghubungkan antara pembahasan ini dengan takwil dalam mimpi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyembelih anaknya, yaitu Ishak. Nah, ini versi Toshiko. Beliau memahami bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Jadi para penafsir Ibn Arabi berbeda-beda. Ada yang meyakini bahwa yang disembelih adalah Ishak, ada yang meyakini yang disembelih adalah Ismail. Jadi penafsir Ibn Arabi juga berbeda dalam persoalan ini. Saya secara pribadi meyakini bahwa yang disembelih adalah Ismail, berdasarkan dengan penjelasan dari ayat Al-Quran. Karena ketika menjelaskan tentang penyembelihan anaknya, dalam Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Nah, tapi ayat selanjutnya setelah selesai dimensi penyembelihan, baru kemudian muncul namanya Ishak. Nah, berdasarkan ini, berarti yang disembelih itu adalah Ismail. Karena ketika membahas tentang penyembelihan, Quran tidak menyebutkan namanya, tapi setelah membahas penyembelihan, barulah muncul namanya Ishak. Kalau saya secara pribadi berdasarkan teks Al-Quran, bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Ala kulli hal, ini perdebatan, silahkan masing-masing ada referensi, tapi saya secara pribadi meyakini seperti itu. Nah, pada intinya, Toshiko ingin membahas tentang persoalan ini, bahwa takwil dan mimpi dalam kisah Nabi Ibrahim ini, dalam melembih anaknya, ini juga adalah satu hal yang mengantarkan kita kepada mana hakikat yang disebut dengan mimpi dan nyata. Dalam surah As-Saffat, itu surah 37 ayat 102, kita masuk ke teks Al-Quran. Ya bunaya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya saya menyaksikan fil manam. Manam ini adalah mimpi. Anni, bahwa sungguhnya aku azbahuka. Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada anaknya Ismail bahwa tentang penyembelihan dirinya. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim tidak menakwil mimpinya. Dalam pengertian apa yang beliau saksikan di alam mimpi, yaitu bahwa beliau benar-benar menyembelih anaknya, itu juga ingin diaplikasikan di alam nyata. Itu juga ingin disaksikan di alam nyata. Nah, beliau sebenarnya ragu di awal, tapi karena ini datang berturut-turut selama 3 hari, akhirnya dia meyakini bahwa ini benar-benar pesan Tuhan. Bahwa memang seperti ini bentuknya, apa yang terlihat dalam mimpi, dan tidak perlu menakwil. Jadi tidak perlu menakwil. Jadi penekanannya,
di sini adalah bahwa Nabi Ibrahim melihat di alam mimpi dan tidak perlu menakwil. Kenapa? Karena kalau beliau menakwil, dia akan memahami bahwa penyembelihan itu hanya simbol yang akan mengantarkan dia kepada satu hakikat yang lain. Seperti itu. Tapi karena beliau tidak menakwil, sehingga apa yang beliau saksikan di alam mimpi benar-benar ingin diaplikasikan di realitas eksternal. Nah, sebab itu di ayat selanjutnya, Tuhan berkata kepadanya, Qad shaddaqtar ru'ya. Itu masih terusan ayatnya. Ini di 105. Jadi, engkau membenarkan mimpimu. Jadi, Qad shaddaqtar ru'ya, engkau membenarkan mimpimu. Maksudnya, dalam satu tafsiran bahwa Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya dan dia tidak menakwilnya. Kalau dalam kisah kan setelah beliau ingin menyembelih, tahu-tahu Tuhan menggantinya dengan domba. Nah, tapi jika Nabi Ibrahim benar-benar menakwil, dia akan memahami bahwa penyembelihan itu hanya simbol dan sebenarnya yang disembelih adalah dombanya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan mimpi dan yang perlu ditakwil dan tidak perlu ditakwil. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang beliau secara pengalaman, experience dalam mimpinya, tidak ada mimpi Nabi Ibrahim yang butuh takwil. Oke? Jadi saya ingin jelaskan. Jadi sepanjang hidup beliau, tidak ada mimpi beliau yang membutuhkan takwil. Jadi seluruh mimpi-mimpi Nabi Ibrahim itu adalah persis seperti kenyataan. Nah, oleh sebab itu ketika beliau mimpi melihat melihat anaknya disembelih di alam mimpi, nah beliau juga ingin mengaplikasikan di realitas itu bahwa ini pun tidak butuh takwil. Nah, inilah yang disebut oleh Al-Qur'an, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inilah sebagai benar-benar ujian yang nyata bagi Nabi Ibrahim. Ujiannya adalah apakah beliau ingin menakwil atau tidak ingin menakwil. Itu sebenarnya ujian terbesar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau ingin menakwil atau tidak menakwil. Kayak disebut hadzalah huwal bala'ul mubin. Tentu ini dalam tafsir sufi. Kita bisa menerima atau tidak itu terserah kepada kita. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sekiranya Nabi Ibrahim alaihissalam menakwil mimpinya, maka dia akan sampai kepada hakikatnya bahwa sebenarnya yang disembelih itu adalah domba, bukan anaknya. Oke. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Namun bagaimana kita bisa melihat sesuatu dalam bentuk simbolik? Bagaimana kita bisa melewati hijab materi hingga menyaksikan sesuatu di baliknya? Nah, ini pertanyaan sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bahwa ketika kita menakwil sebenarnya ada sesuatu proses yang mesti kita lewatin. Yaitu dari alam materi ini hingga menyaksikan sesuatu di baliknya. Karena sebelumnya kita mengatakan bahwa apa yang kita saksikan di dunia ini adalah alam simbolik, oleh karena itu butuh sesuatu untuk kita menakwilnya agar sampai ke hakikatnya. Nah, di slide selanjutnya, Toshiko ingin menjelaskan bahwa agar kita bisa terbebas dari hegemoni materi, manusia mesti mengalami pengalaman Idris Ilyas di dalam dirinya. Jadi Idris Ilyas di dalam dirinya. Nabi Idris dan Nabi Ilyas alaihissalam. Ini sebenarnya satu nabi yang kemudian yang pertama adalah Nabi Idris, kemudian diangkat lalu diturunkan lagi, ketika diturunkan bernama Ilyas. Toshiko juga menjelaskan seperti itu bahwa sebenarnya inilah satu nabi tapi dalam dua realitas rentetan waktu yang berbeda. Satu pada masa pertama disebut dengan Nabi Idris, satu pada periode kedua disebut dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, cuma pada intinya pengalaman yang kita diajak untuk masuk ke sini adalah pengalaman bagaimana kita bisa benar-benar terbebas dari dimensi materi, hingga dengan ketika kita bebas maka kita bisa menyaksikan sesuatu di balik dari realitas materi ini. Yaitu mengalami satu dimensi tanzih.
tanzih itu adalah kita benar-benar disucikan dari dimensi materi. Nah, ketika kita tersucikan dari dimensi materi, maka kita bisa naik ke atas, seperti Nabi Idris diangkat naik. Nah, ketika diangkat naik, dia bisa melihat segalanya, lalu kemudian ketika diturunkan lagi ke Ilyas, itu dia turun tapi sudah dalam dimensi yang suci. Tapi dimensi suci ini benar-benar diceburkan ke dalam dimensi yang materi, sehingga dia bisa merasakan segala sesuatu yang bersifat dimensi material. Ini satu pembahasan yang butuh pembahasan spesifik, karena pertama kita harus menjelaskan Idris, lalu kemudian kita menjelaskan Ilyas. Di sini hanya Toshiko ingin menjelaskan bahwa agar kita bisa terhegemoni dari materi, kita harus terbebas dari dimensi materi, sehingga kita naik ke atas dimensi tanzih. Lalu kemudian setelah kita bisa memiliki dimensi tanzih, ketika kita turun, itu pasti kita punya pengalaman yang berbeda melihat realitas alam ini seperti pengalaman Idris Ilyas. Hanya itu yang ingin dijelaskan Toshiko. Nah, terakhir, slide terakhir, Toshiko ingin menjelaskan, perlu saya tegaskan, pemikiran Ibn Arabi dengan segala penjelasan yang sangat mendalam dan menakjubkan berasal dari pemahaman dia tentang eksistensi, atau berasal dari pemahaman dia tentang wujud. Nah, jadi wujud ini sebenarnya kata kunci dalam gagasan Ibn Arabi, yaitu yang meyakini bahwa yang ada hanya satu, yaitu wujud, dan itu wujud dia, dan selainnya adalah ketiadaan. Jadi, banyak orang takut tentang wahdatul wujud. Sebenarnya wahdatul wujud itu hanya ingin menjelaskan seperti ini. Wahdatul wujud itu hanya ingin menjelaskan bahwa yang ada hanya dia, yang lainnya tiada. Jadi, itu sebenarnya kalau kita simpulkan pembahasan wahdatul wujud, sebenarnya itu. Bahwa yang ada hanya dia, yang lain adalah tidak ada. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang mutlak dan kemutlakannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.